Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Marsogut. Di sini kita akan memberikan atau sesuai dengan janji saya yang akan memberikan strategi menggunakan moving average. Apa sih yang dimaksud dengan moving average? Yaitu adalah garis rata-rata buy maupun sell. Jadi garis yang menunjukkan atau indikator yang menunjukkan di mana rata-rata itu terjadi, baik secara 5 hari, secara 20 hari, secara 60 hari, itu akan ditunjukkan dengan garis moving average, baik secara daily, secara weekly, monthly, maupun secara menit. Nah, untuk strategi hari ini yang akan kita bahas yaitu dengan menggunakan moving average dengan time frame daily. Jadi garis rata-rata daily rata-rata 5 hari. Jadi garis rata-rata yang sudah terjadi selama 5 hari yang eh, lampau. Jadi garis ini akan menunjukkan bahwasannya buy maupun sell. Moving average yang kami gunakan yaitu moving average 5, 20, 60, dan moving average 20. Itu yang kami gunakan. Nah, sekarang kita akan eh, memberikan yang namanya strategi menggunakan moving average 5. Dan nanti di video-video berikutnya nanti akan kami sambung dengan moving average 20, moving average 60, moving average 200. Nah, moving average yang kami gunakan adalah simple moving average, yaitu dengan garis rata-rata yang dihitung secara simpelnya adalah bahwasannya itu beban, berat, dan perhitungannya itu dihitung secara merata. Jadi 5 hari ya akan dibagi 5 hari. Hari itu terjadi buy maupun sell itu akan dihitung, akan dibagi menjadi 5 dan akan ditunjukkan oleh garis moving average itu sendiri. Strategi moving average yang kami punya bahwasannya strategi ini kita ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di mana dalam menentukan buy di moving average 5 ini. Jadi di sini nanti kita akan bahas bagaimana Anda melakukan buy, Anda melakukan mencari saham-saham yang sesuai dengan strategi moving average. Strateginya adalah strategi MA5, yaitu yang pertama, cari saham yang di bawah garis moving average 5. Jadi dicari yang masih berada di bawah garis moving average 5 atau garis rata-rata 5 hari. Kemudian close dekat dengan MA5 rata-rata candle positif atau berwarna hijau. Dalam artian bahwasannya saham ini yang kita cari setelah dia mengalami di bawah garis moving average, artinya bahwasannya saham ini dalam kondisi downtrend. Nah, kita akan mencari saham-saham yang downtrend dan berikutnya dia close mendekati garis moving average 5 itu sendiri. Jadi close-nya atau penutupan itu mendekati moving average 5 dalam kondisi candle yang berwarna hijau. Yang di sini ditunjukkan adalah candle berwarna hijau. Artinya bahwa saham itu sudah ada positifnya. Positif berarti kalau di sini positif itu adalah buyer atau buy, saham ini sudah mulai di
beli atau sudah banyak yang berminat untuk mengambil saham ini. Kemudian tidak membentuk low yang baru. Dalam artian setelah dia mendekati close, mendekati MA5, dia akan jangan sampai atau dia tidak membentuk low yang baru. Low yang kemarin 5 hari sebelumnya itu dijaga atau tidak membentuk low yang baru. Contohnya misalnya 1 hari sebelumnya itu adalah close di harga 100. Low-nya harga 100. Nah, candle berikutnya, candle nomor 2, itu harusnya tidak close di bawah harga 100. Jadi kalau dia pembukaan, open-nya, atau dia sedang terjadi transaksi, itu tidak di bawahnya harga 100. Ya, dia tidak membentuk harga di bawahnya 100. Jadi kalau 5 hari dihitung dari candle terakhir itu 5 hari ke belakang itu jangan sampai di mana ada candle terendahnya itu 100, kemudian mungkin di candle candle kedua, candle ketiga, nah candle keempat, kelima maupun ke satu atau kedua itu tidak boleh melebihi candle yang ketiga tadi terbentuk low. Oke, kemudian mencari saham setelah terjadi seperti itu, mencari saham yang close setelah dia berusaha close di atas MA5, candle berwarna positif, warna hijau, dan tidak membentuk low, dia close di atas MA5. Ini contohnya yang di sini ada terjadi yang di kuning. Setelah dia hijau, nah ini low-nya ya, yang warna merah, low berada di sini. Kemudian dia tidak membentuk low baru dan dia candlenya berpositif, lalu akan close mendekati MA5 dan kemudian dia close di atas MA5. Nah, di area itu kita bisa untuk melakukan buy. Karena apa? Ini adalah salah satu tanda-tanda bahwasanya saham ini sudah positif atau buyer mulai bisa menguasai sellernya. Kemudian bergerak menembus high 1-3 hari sebelumnya. Jadi dia bergerak, ini adalah candle hari pertama, kedua, ketiga, dan dia berhasil close di atasnya. Ini adalah juga salah satu tanda-tanda yang sudah kami lakukan atau riset beberapa di candle. Nanti kita bisa lihat di candle-candlenya seperti apa di real saham-saham yang terjadi. Ini seperti itu yang kita cari adalah yang pertama adalah saham yang bergerak atau masih di bawah garis moving average 5. Kemudian cari close dekat-dekat moving average 5, kemudian candlenya positif, tidak membentuk low baru, terus kemudian dia close di atas MA5, bergerak menembus high hari pertama sampai dengan hari ketiga, hari sebelumnya. Itu yang kita cari. Kemudian strategi kita buy-nya sama dengan tadi ya, tapi ini lebih kita tulis di sini, yaitu beli di area candle positif, high dan low, tentunya dengan memperhatikan mencari sahamnya adalah seperti ini ya di strateginya. Kemudian cara belinya yaitu beli di area candle positif, high low. Jadi high-nya misalnya high-nya itu adalah harga 100, kemudian low-nya itu di harga 90, berarti kita membeli di area 90 sampai dengan 100. Nah,
Kalau itu terjadi gagal, apakah akan terjadi gagal? Tentunya di pasar semua terjadi kemungkinan. Jadi kalau sudah hari 1, 2, 3 dia tidak mengalami pembentukan low, ternyata di hari keempat atau hari kelima itu terjadi low, maka ya kita harus keluar untuk melakukan sell dulu. Oke, kemudian beli jika sudah menembus MA5 full candle. Jadi kita harus membeli, memastikan betul-betul setelah tidak terjadi high, tidak terjadi low, atau dia sudah candlenya menembus hari, candlenya sudah full, kita membelinya. Jadi tidak membentuk low, candlenya tutup di atas MA5 dalam kondisi yang full atau tidak ada shadow atau tidak ada ekornya. Berarti bahwa candle itu menunjukkan di atas MA5 yang menunjukkan bahwasannya buy belum melakukan penjualan atau masih berada melakukan akumulasi. Jadi masih full candle. Kemudian jika kembali tutup di bawah MA5, kita untuk sementara keluar dulu. Ya, tutup di bawah MA5 walaupun candlenya tadi full, terus dia kembali tutup di bawah MA5, bahkan membentuk low baru, ya kita harus keluar dulu. Kemudian strategi buy yang ketiga yaitu beli jika sudah berhasil menembus high 1 sampai 3 hari sebelumnya. Jadi kita lihat apakah candle itu sudah betul-betul menembus 1 hari sampai 3 hari sebelumnya. Kalau memang betul-betul sudah menembus, kita melakukan strategi buy. Kemudian kalau dia sudah menembus, ternyata dia kembali lagi, bahkan tutup di bawah MA5, ya kita akan keluar dulu. Itu ya. Ini strategi yang perlu dipahami, cara buy dan strateginya itu seperti yang sudah saya jelaskan di depan ya. Kami ulang, cari saham yang di bawah garis MA5, kemudian close dekat MA5, rata-rata candle positif atau berwarna hijau, kemudian tidak membentuk low baru, close di atas MA5, bergerak menembus high 1 sampai 3 hari sebelumnya. Kemudian cara membelinya dan cara menjualnya adalah beli di area candle positif, high dan low, kemudian jual jika gagal naik menembus low-nya. Beli jika sudah menembus MA5 full candle. Jadi beli jika sudah menembus MA5 full candle. Kemudian kalau gagal, kemudian tutup di bawah MA5, kita jual dulu. Beli jika sudah berhasil menembus high 1 sampai dengan 3 hari sebelumnya, dan kemudian gagal tutup di bawah MA5, kita melakukan sell. Oke, kita akan lihat ya, untuk kita melihat beberapa contoh di dalam candle-nya. Oke, kita akan lihat ya. Sorry. Ini yang saya contohkan misalnya di saham BBRI yang sekarang baru misalnya sahamnya mengalami penurunan ya, mengalami penurunan. Perhatikan di sini yang saya kasih, misalnya saya kasih ini ya, ini kita kasih warnanya. Oke, ini yang kita kasih warna garis kuning ini, kita mencari saham yang di bawah MA5. Garis MA-nya adalah yang warna hijau ini, dan candlenya itu berada di
bawah. Close-nya juga masih berada di bawah. Kemudian kita mencari yang sudah tidak membentuk low yang baru. Ini contohnya, ini low yang terakhir adalah yang di candle yang berwarna merah, itu di misalnya di harga 4.269. Kemudian yang ini membentuk low di bawahnya karena low-nya itu adalah di 4.260, yang tadinya di 4.269 dia di 462. Kita masih menunggu. Nah, yang berikutnya ini adalah 1, 2, 3. Yang ketiga tidak membentuk low baru. Kemudian candlenya juga berwarna positif. Kemudian yang keempat, candlenya warna positif dan dia berusaha tutup mendekatin close MA5 yang warna hijau ini. Kemudian yang kelima atau hari yang pas terjadi hari itu tidak membentuk low, jadi tidak di bawah harga 4.260. Jadi cuman low-nya dia berada di 4.280. Ya, candle yang kelima, keempat, ketiga itu berada low-nya di 4.280 dan berwarna hijau. Kemudian di candle yang ini itu berhasil menembus candle 1, 2, 3. Ini berhasil ditembus dan dia close di atas MA5. Ini berhasil close di atas MA5, makanya kita melakukan buy close di atas MA5 atau tadi beli yang di harga high dan low-nya. High dan low-nya di sini adalah 4.260, high-nya adalah di 4.340. Di area inilah, jadi ya saya perpanjang ya, area inilah yang kita melakukan buy. Jadi di 4.344 dengan 4.260, katakan 260. Nah, itu area high dan low. Kalau di atas MA5 ya begitu dia close di atas MA5 kita bisa membelinya, yaitu MA5-nya berada di area 4.300. Kalau menembus high sebelumnya itu di area di 4.340 atau 4.340. Itu cara membelinya, ya. Jadi kita mencari saham-saham yang sudah turun, kemudian ada area positif candlenya. Ini seperti ini ada juga, ini contohnya ya, ini ada juga ini di area seperti ini. Ini kita akan membelinya. Ya, ini juga sama, setelah dia close di bawah MA5, kemudian tidak membentuk low, kemudian dia naik di atas MA5, candle sebelumnya ditembus 1, 2, 3, ini ditembus, kita melakukan buy. Itu ya. Itu contoh-contoh beberapa area candle. Misalnya seperti ini. Ini contohnya, ini juga area yang kita gambar adalah seperti ini. Misalnya ini gagal nih, kita tungguin dulu. Ini kan gagal karena dia kembali turun di atas MA5. Ingat, kembali saya ingatkan bahwasannya karena kita menggunakan moving average 5 atau sebagai indikator atau sebagai riset kita, bahan yang kita dapatkan adalah bahannya itu cukup sedikit.
Jadi untuk memberikan dalam arti memberikan suatu riset yang kita lakukan dengan bukti-bukti yang sangat sedikit, tentunya akurasi yang diberikan itu sangat kurang sekali. Makanya kita menggunakan area daily. Boleh juga dengan menggunakan area weekly. Jadi, Bapak Ibu tinggal merubah. Kalau Anda menggunakan single moving average seperti ini, Bapak Ibu jangan mengubah-ubah moving average-nya. Yang diubah-ubah adalah time frame-nya. Kita menggunakan weekly, ya, time frame weekly-nya. Ilmunya sama, tadi seperti ini, ilmunya juga sama. Kemudian yang perlu diubah-ubah adalah time frame-nya. Ingat ya, time frame-nya kalau kita mau trading cepat, kita bisa menggunakan 5 menit. Ilmunya juga sama. 5 menit tentunya akan sangat sensitif sekali dan banyak sinyal-sinyal palsu, karena semakin pendek makanya semakin sinyal palsunya akan semakin muncul. Oke, jadi di sini yang kita bahas adalah menggunakan daily. Jadi tinggal nanti Bapak Ibu kalau sudah mahir di dalam menggunakan moving average, silahkan gonta-ganti time frame-nya saja. Nah, nanti kita akan jelaskan menggunakan moving average yang 20, 60, dan 200. Sekarang kita berikan yang moving average 5. Itu ya, mungkin sedikit yang kami berikan, nanti yang khususnya di grup akan kita bahas. Silahkan bertanya di grup dan kita akan jawab secara detail. Nah, ini kita berikan karena sekarang saham pada mengalami penurunan, seperti ini BBRI juga turun. Ini kami belum membeli. Kenapa? Karena belum sesuai dengan moving average-nya. Tentunya ini akan mendekatin dulu MA5. MA itu akan bersifat seperti magnet. Kalau jauh candlenya itu nanti akan mendekati. Nah, setelah dia dekat membentuk rata-rata, baru kita akan memulai sesuai dengan ilmu kita. Tadi ya, ilmunya adalah mencari dulu saham-saham yang sudah di bawah moving average 5 seperti ini, kemudian ditunggu sampai dia tidak membentuk low dan area candlenya positif dan kembali bisa menembus moving average 5 atau close di moving average 5 dan dia menembus high candle 1, 2, dan 3 hari sebelumnya. Nah, itu yang kita akan melakukan buy. Oke, mungkin itu yang bisa kami berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.